Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uthi li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha al-yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, sidqul mahabbah fi thalath khisal: an yakhtara mujalasah habibihi ala mujalasah ghairihi, wa yakhtara kalam habibihi ala kalam ghairihi, wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Bersama-tama yang saya muliakan para guru, para alim ulama, para orang tua, akhina fillah al-habib Hisham, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, juga adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina fillah al-mukarram Kiai Haji Jamhari, mata'anallah bituli hayatihi. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Puncak daripada kenikmatan Allah adalah dengan diciptakannya kita dan dipilihkan agama sebagai satu-satunya agama benar, yaitu Islam. Allah sendiri yang menyatakan inna dina 'indallahil Islam. Satu-satunya agama yang benar hanya Islam. Orang lain tidak boleh tersinggung ketika mendengar terjemahan Al-Quran seperti ini. Saya ingin bertanya kepada antum, dan saya sangat berharap jawaban antum dengan serempak. Siapa Tuhan kita? Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh. Jika betul kita menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, maka sudah barang tentu imam kita adalah Al-Quran. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, harus terlebih dahulu bermusyawarah kepada Al-Quran. Jika boleh, lakukan. Jika tidak boleh, tinggalkan. Kemudian yang kedua, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya beliau sebagai Quran yang bergerak. Al-Quran kalam Allah yang diam, artinya berupa kitab. Dan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Quran yang bergerak, Quran yang berjalan, Quran yang berbuat segala sesuatu untuk disuri tauladani. Makanya ayatnya tidak boleh sepotong. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Nabi terdapat suri tauladan. Tapi lanjutannya, liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi orang-orang yang mengharapkan diridhoi Allah
bagi orang-orang yang mengetahui bahwa akhir dari kehidupan ini akan masuk ke hari mahsyar, sehingga mereka selalu mempedomani Al-Quran sebagai penuntun jalan hidupnya. Belum diakui kebenaran kita sebagai muslim kalau kita belum distempel benar sebagai muslim oleh Al-Quran. Saya mau tanya, memberi dan mencuri, mana yang harus kita kerjakan? Memberi. Jika ada orang yang mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita untuk memberi sesuatu yang sudah tentu bermanfaat, taati jangan? Taati. Siapapun dia. Tetapi ketika ada orang yang menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, memaksa kita untuk melakukan pencurian, ikuti jangan? Siapapun yang mengajak, baru benar kita menjadikan Quran sebagai imam kita. Saya teringat dengan satu riwayat, tolong dipahami dan didengarkan ini kalimat dari cerita yang akan saya sampaikan. Dulu di zaman Khalifah Sayyidina Harun Ar-Rasyid radhiyallahu anhu, beliau memiliki harta banyak, termasuk juga memiliki budak. Di antara budak yang beliau miliki, ada satu budak yang paling jelek. Tetapi Sayyidina Harun Ar-Rasyid tergila-gila kepada budaknya yang jelek ini. Sampai istana, istri para wazir, dan para wazir itu sendiri pun, dan siapapun yang mengetahui dan mengenal Sayyidina Harun Ar-Rasyid, itu komplain. Sampai mereka berani mengatakan ini khalifah akalnya sudah gak waras. Budak yang banyak, yang cakep banyak, kok yang paling jelek yang disenengin. Dari mulut ke mulut, mulut ke mulut, mulut ke mulut, khalifah dengar, senyum beliau. Akhirnya beliau panggil wazirnya, ta'al ya Abdullah, ta'al, tolong kirimkan undangan kepada para istri wazir dan anggota istana beserta orang-orang yang saya kenal yang sempat mengetahui saya tergila-gila dengan budak saya yang jelek. Baik, bikin undangan, sampaikan, ditentukan harinya. Setelah tiba waktu yang ditentukan untuk menghadiri acara itu, Raja Harun Ar-Rasyid ini dari dalam panggil wazirnya, tolong keluarkan gelas-gelas yang biasa saya pakai untuk menyuguhkan minuman kepada tamu-tamu para raja. Berikan semua satu persatu kepada istrinya wazir dan juga kepada para wazir itu yang mengomentari saya tergila-gila dengan budak saya yang jelek. Nyambung? Paham? Masuk lagi si wazir. Khalas ya Malik, sudah, saya sudah ya Khalifah, saya sudah berikan mereka satu persatu gelas. Tolong kamu panggil budak saya yang saya senengin itu. Dipanggil si budak, disuruh masuk ke ruangan di mana berkumpul para wazir dan istri-istri wazir. Begitu si budak ini masuk, semua mata, semua wajah berekspresi yang sangat tidak enak, menganggap budak tidak pantas hadir kumpul bersama mereka. Berikan pula gelas kepadanya. Dikasih si budak itu gelas. Kemudian si wazir dipanggil sama khalifah, tolong kamu ambilkan minuman, tuangkan di gelas mereka masing-masing semua. Dituang semua satu persatu, termasuk si budak. Setelah selesai gelas berisi minuman, si raja bilang, "Ishrabu, minumlah." Minumlah si wazir beserta para istrinya dan juga orang-orang dari golongan tamu-tamu terhormat. Setelah selesai minum, si khalifah berkata, "Inkasaru,
Tolong pecahkan itu gelas yang ada di tangan kalian semua, tolong dilempar, pecahkan. Tidak ada satupun yang mengerjakan kecuali si budak yang paling jelek ini. Dia banting itu gelas. Terperanjat semuanya, ini orang yang melihat, kurang ajar. Kok gelas dibanting? Senyum raja. Dipanggil ini si budak. Tengah dia, tengah dia. Kenapa kau banting gelas yang ada di tanganmu? Ya Sayyidi, bukankah kau yang memerintahkan aku untuk membanting gelas itu? Ya, tapi yang lain tidak ada yang mengerjakan kecuali engkau. Ya Sayyidi, wahai tuanku, gelas yang aku pegang adalah milikmu dan kau adalah tuanku. Ketika kau memerintahkan kepadaku, maka wajib bagiku untuk melaksanakan perintahmu. Aku lebih bersedia dibilang gila daripada dibilang maksiat atas perintah engkau. Jadi si budak ini lebih mentaati majikannya daripada dia takut dikatakan gila oleh orang lain. Paham yang saya maksud? Jadi untuk mentaati Allah memang punya resiko. Kadang-kadang orang lama jadi preman, begitu baru mulai mau bener, temennya ngomong, tumben sholat, tumben anu. Tekap kuping, tutup kuping apabila kita mendapati kejadian seperti itu. Artinya taat adalah sesuatu yang paling sulit untuk dimiliki. Tidak hanya orang-orang berilmu yang dikatakan bisa taat, tidak. Orang berilmu masih disensor, masih diseleksi. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hamba yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi kalau ulama tidak punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia tidak lagi dibilang ulama. Ilmu yang ada di dadanya pun akan menyembah-nyembahi dia. Makanya dalam hadis dinyatakan sidqul mahabbah fi salat khisal. Benernya cinta itu terdapat 3 ciri. Pertama, an yakhtara mujalasa habibihi ala mujalasa ghairihi. Memilih tempat di mana banyak disebut kekasihnya, di situ dia mau berlama-lama. Seperti sekarang kita maulid. Apakah semua orang mau sama maulid? Mau orang semuanya sama maulid? Kalau maulid tidak mau kepada orang itu, maka dia tidak akan pernah mau maulid. Jadi kalau ada orang memperingati maulid, berarti maulid mau sama orang itu. Peliharalah. Karena perbuatan ini yang paling banyak membakar hati orang-orang yang di dadanya tidak ada Nabi Muhammad. Saya akan cerita di zaman Malik bin Marwan. Khalifah Malik bin Marwan itu ada seorang anak muda, senangnya selalu naik kuda. Tiap hari kerjaannya naik kuda karena dia hobi naik kuda. Satu masa ketika dia naik kuda, tiba-tiba ini anak muda kudanya lari menjadi bina sampai nggak bisa diberhentiin, lari sampai muter di kota Syam. Akhirnya masuk ke istana Malik bin Marwan. Ini kuda tabrak pintu istana Malik bin Marwan. Kebetulan anak Malik bin Marwan ada di belakang pintu, terbentur pintu, jatuh mati. Kemudian dilaporkan kepada Malik bin Marwan. Ghadban syadidan, marah ini Malik bin Marwan karena anaknya mati sebab ulah ini anak muda. Ini anak muda begitu dipanggil ke pengadilan sama Malik bin Marwan, di hatinya ngomong, ya Rab, kalau saja aku terbebas dari Malik bin Marwan ini, aku terbebas dari hukum ini, aku akan melaksanakan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan kulaksanakan maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian Malik bin Marwan begitu mau keluar dalam keadaan marah, begitu lihat muka ini anak muda, tiba-tiba hilang marahnya, malah tersenyum menyambut ini anak muda. Sampai Malik bin Marwan mengatakan kepada si anak muda, apakah kau sahir? Apakah kau punya sihir? Kau sihir aku? Pada awalnya aku akan hukum engkau karena menyebabkan mati anakku. Tetapi kenapa sekarang tiba-tiba marahku hilang, malah roh yang aku rasakan
sehingga aku bisa tersenyum kepadamu. Gul, ucapkan, katakan apa yang kau lakukan. Ketawa ini anak muda. Ya Khalifah, tadi saya bernadar, apabila saya bebas dari hukummu, maka saya akan membaca akan merayakan haflah maulid, Maulidur Rasul. Jadi orang-orang di luar Islam tahu martabatnya maulid. Kalau mereka yang berkomentar tentang maulid, nggak heran. Ini justru yang sangat heran, yang katanya hidup mempedomani Quran hadis, tetapi tidak menyukai maulid. Ini satu hal yang sangat menakjubkan. Kalau orang yang katanya umat Nabi Muhammad merinding, panas, demam ketika mendengar orang memperingati maulid. Siapa yang kita sembah? Adakah kita menyembah Nabi? Tidak. Kita pun tahu hudud mana mukmin, mana musyrik, mana kufur. Jadi jangan kau kemas keilmuan itu hanya dengan kemampuan jangkauan akalmu. Karena Nabi yang satu ini memang kemuliaannya nggak masuk di akal. Munculnya belakangan, tapi diciptainnya duluan. Sampai-sampai kalau kita bicara dengan bahasa yang biasa, bahasa perkampungan, bahasa pergaulan, kalau ditanya kakek sama cucu tuaan mana, jawab yang rame, kakek. Tapi untuk Nabi yang satu ini, iya, beliau memang cucu Nabi Adam, tapi Nabi Adam diciptakan sebab beliau. Sallu ala Nabi. Mau bicara tentang apa? Kalau kita sedang bicara tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan karena kita punya ilmu bisa bicara, bukan. Tapi kita sedang diberi penghormatan oleh Allah untuk bisa menceritakan sedebu dari apa yang ada pada diri Nabi SAW. Jadi kemuliaan sudah ada pada diri kita. Agama kita apa? Yang kita sembah satu-satunya Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Pancasila. Yang pertama asasnya apa? Jadi yang patut menjaga Indonesia siapa? Yang betul cinta kepada Indonesia siapa? Perlu diragukan kalau ada orang nggak cinta Indonesia, perlu diragukan. Benderanya saja mencerminkan agama. Merah, syadid, syaja'ah, fil haqq. Putih, jujur, siddiq. Sampai lambang benderanya pun menunjukkan konotasi keislaman. Bulu-bulu dalam gambar burung Garuda pun mencerminkan semua yang menuju kepada unsur dinul Islam. Jadi patut diragukan kalau ada orang nggak cinta Indonesia, komentar begini dan begitu tentang Indonesia, kita patut curiga siapanya orang. Lu makan di Indonesia, minum di Indonesia, apa segala macam Indonesia, Indonesia lu mau rusakin. Ya mal'un. Allahumma ahlikhum. Paham itu? Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gak bakalan bosan duduk di majelis Rasulullah SAW. Ini maulid bukan perbuatan yang dikarang-karang begitu saja. Yang memerintahkan menghormati tamu siapa? Rasulullah SAW. Akrimu duyufakum. Di peringatan maulid itu dijalani oleh orang yang melaksanakan maulid. Yang memerintahkan kalau diundang datang siapa? Rasulullah SAW. Berarti yang memperingati maulid menghormati tamunya, yang diundang menghormati yang undang, berarti dua-duanya dalam ridha Allah. Kemudian dalam hadis dinyatakan afsyus salam taslam, sebarkan salam maka kalian akan selamat. Bukankah di dalam peringatan maulid berkali-kali diucapkan salam? Bukankah berkali-kali pula jawab salam? Berarti yang memberi salam dan yang menjawab salam dalam ridha Allah. Kemudian jabat tangan. Jangan pakai ngomong-ngomong takut virus, salaman pada orang mukul gong, bahlul. Salaman bismillahirrahmanirrahim, insya Allah selamat semua. Kalau salaman pakai cara Islam, ini kita dibikinin
Kita nih dibikinin lekuk tangan itu. Nih, ini sering saya buka dimanapun saya buka ini karena banyak yang ninggalin urusan begini nih. Ini lekuk tangan. Ini cocoknya cuma sama teman-teman kita tuh. Kalau salaman biar ketemu. Jangan kalau salaman main colek-colekan doang. Itu cara namrud. Kalau mau cara Rasulullah salaman begitu. Itu cara Islam. Ketika muslim satu dengan muslim yang lain bertemu, mana yang lebih gembira dalam pertemuan itu pahalanya lebih besar. Ini fulan, ini fulan. Begitu ketemu, yang ini lebih girang ketemu sama si fulan, maka pahalanya ditambahin oleh Allah Ta'ala. Ada nggak di tempat maulid? Salaman ada nggak di tempat maulid? Berarti yang ngulurin tangan dan yang nerima tangan itu dua-duanya dalam pahala. Kemudian tuan rumah, akrimu dhuyufakum, sebelum antum datang di tenda dibikinin, jangan sampai kena hujan kalau kehujanan. Maklum orang zaman sekarang Pak, katanya senang rahmat tapi lari dari rahmat. Iya, kalau bikin acara pertama yang diminta doain supaya nggak hujan. Betul? Betul? Padahal orang-orang soleh kalau bikin acara mintanya hujan. Jadi antara Quran yang dibaca wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Giliran bikin acara nggak mau hujan. Senyawa nggak kira-kira tuh? Waktu baca Quran ngaku Quran ayat hujan itu rahmat, tapi waktu bikin acara nggak mau hujan. Dulu pernah ada orang bikin acara maulid. Tahu-tahu di tengah acara hujan, tuan rumahnya, ya Allah hujan. Akhirnya apa? Sebagian pulang. Tahu-tahu tukang masak ngomong di dapur, alhamdulillah jamaah sebagian pulang. Emang apa? Nasi kalau tadi nggak hujan kurang. Baru alhamdulillah kalau begitu. Lo sih nungguin hasil mulu, nggak hasil kelihatan baru alhamdulillah. Paham ya? Makanya kita jadi manusia jangan gampang kagum sama orang Pak. Walaupun kata Syekh Abi Yazid Al-Bustami rahimahullah nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin, kalau kau melihat ada orang bisa terbang musolahnya sampai becek karena dia wudhu lagi, sholat lagi, sholat lagi, itu karpet sampai basah karena ibadat mulu nih orang. Terus waktu-waktu dia sholatnya pakai sejadah terbang. Lah terteru gitu. Jangan dulu kau cenderung. Sebelum kau lihat nih orang nabrak batas-batas agama apa enggak? Biar bisa terbang, bisa hilang. Kalau agama bilang jangan, dia tabrak. Giliran agama suruh dia nggak mau. Hati-hati sama orang begitu. Itu puyuh namanya. Jadi patokan orang benar, patokan orang baik, patokan beragama adalah ati'ullah wa ati'ur rasul. Bukan ati'ullah wa ati'ul habib, bukan ati'ullah wa ati'u kiai, bukan ati'ullah wa ati'u ustaz, bukan. Tapi ati'ullah wa ati'ur rasul. Habib ngajarnya nggak benar, jangan diturut. Kalau Habib saja cucu Nabi nggak boleh diturut, kalau ajarannya nggak benar, bagaimana yang bukan Habib? Jadi dalam beragama ini bukan ikut orang siapa dan siapa. Undur maqal wala tandur manqal. Perhatikan yang disampaikan itu apa. Makanya Imam Ali menyatakan dalam sebuah ungkapan, inna as'abal a'mal arba' khisal. 4 perkara yang paling susah untuk dikerjain. Bayangkan Imam Ali ini a'lamun nas ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling alim setelah Rasulullah Imam Ali, karena Nabi sendiri menyatakan ana Madinatul Ilmi wa iliyun babuha. Apa kata beliau? Inna as'abal a'mal arba' khisal. Sesungguhnya perkara yang paling susah 4 perkara. Yang pertama-tama al-'afwu 'indal ghadab. Memaafkan orang waktu kita marah kepadanya. Kayak ntar kalau lebaran nih, kalau minta maaf, maafin ya, iba jawabnya pasti iya. Ceritain dong salah ente apaan. Maafin ya, kemarin saya ngatain ente begini, ngatain ente begini, ngatain ente begini. Belum tentu dimaafin dah kalau dirinci mah. Makanya kalau mau berbuat buruk terhadap seseorang, pikirin waktu minta maafnya. Sanggup nggak ngomongin?
Paham itu? Yang kedua, wal jud fil usrah, berbuat dermawan waktu pas-pasan. Punya duit cuma 50.000, pakai ada orang minta 45. Katanya orang jangan lagi 45, 10.000 udah tentu kasih lu. Paling susah. Paham itu? Ini perbuatan paling susah. Kata siapa? Kata orang yang paling pinter. Allah. Yang ketiga, wal iffah fil khalwat, ay ijtinab maharimillah fi waqtil infirad, menjauhkan larangan Allah waktu kita sendirian. Gua kalau depan orang udah kayak sang iya udah. Kalau depan orang, waduh, sampai kayak paling soleh udah. Coba waktu sendirian. Termasuk waktu sendirian, walaupun rame-rame begini, termasuk dalam keadaan sendirian, menghindarkan yang dilarang Allah itu sulit. Seperti apa? Udah jam segini masih ngomong aja. Itu termasuk namanya ngomong sendiri. Gue tahu. Gue tunjuk nih. Ya. Yang keempat nih, yang paling banyak oknumnya sekarang. Allahu Akbar. Ini keempat yang paling susah. Gaulul haq liman yakhafu wa yarjuh, menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita takut kepadanya dan yang kita harapkan pemberiannya. Ini laki semua kan yang depan saya nih, laki semua kan. Balik takut sama siapa? Sama bini, jangan pakai bilang Allah loh. Paling takut sama bini lelaki. Coba nih sekarang nih, kelihatannya ada yang level lebih dari satu kelihatannya nih. Makanya kalau jujur jangan suka salah tempat. Jujur tuh ada ilmunya. Pakai masuk mau jujur itu pas bak akhirnya loh. Paham ya? Dulu ada cerita tuh. Ada cerita raja bikin sayembara. Siapa-siapa lelaki yang berani sama istri kasih hadiah kuda. Yang takut sama istri kasih ayam. Ayam semua ini. Sumpah kok berani ayam semua udah. Gua hatta bacanya kayak apaan? Udah dah. Pulang. Laga. Terusin. Akhirnya pada daftar nih, karena hadiahnya besar. Bagaimana kamu? Panggil nomor 1, begitulah kurang lebih bahasa kita aja dah ya. Sama-sama Bekasi. Mengkalingan pasar malam dong kita. Bagaimana kamu sehari-hari di rumah? Oh, katanya suami saya kalau di rumah subuh, saya bangun subuh, saya mandi, saya sholat, qobliyah, kemudian saya sholat subuh, saya zikir. Sebelum saya pergi ke tempat saya dagang dan saya kerja, saya ngepel, wah ayam. Ngepel ayam. Jangan kencang-kencang kedawat ini loh. Nomor 2. Nah, bagaimana kamu? Ya saya setelah subuh saya bangun, saya mandi, saya sholat subuh, gua beli sebelumnya saya sholat subuh, saya zikir segala macam. Kemudian saya ngerapiin piring. Wah, ayam juga. Ayam udah. Yang ketiga, saya. Bagaimana kamu? Saya kalau subuh saya mandi, bangun saya sholat, qobliyah, kemudian sholat subuh, kemudian saya zikir, saya duduk, saya tunggu istri saya bawa minuman kopi. Enggak bantuin istri, ada urusan apa? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bukan main. Punya dalil si Paul. Wah, ini hebat kata orang raja. Kasih kuda, cakep kuda warna coklat, gede itu bulunya juga gondrong. Masykur, jazakallah khair. Pulang dia naikin kuda. Dapat 2 jam balik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Sayyidi. Ini ngomong saya minta kuda yang putih aja dah.
Emang apa? Bini saya maunya yang putih. Ayam juga sama. Waduh, rata-rata ini. Kayaknya dia semua. Kan begitu. Lagi ngomong enak-enak sama teman. Iya gimana gitu. Klinglung WA, bunyi WA. Langsung berapa mukanya? Mau saya pulang dulu deh ya. Ngaku aja ngaku jadi selamat. Paham ya? Kita kembali kepada pembicaraan mengenai penjelasan tentang hadis. Jadi kalau betul cinta kepada seseorang atau cinta kepada sesuatu, maka ingin selalu berdekatan dengan yang dicintai. Kita sekarang menceritakan tentang maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kalau orang tahu maulid ini apa, dengan catatan cara mengerjakannya sesuai tuntunan ulama, maka maulid ini dinyatakan oleh sahibul maulid Syamsul Duran Al-Habibul Imam Al-Wali Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Masyi kama majma'il maulid yujallil kurub zawagat taubatik yal 'asi idza batatub. Tidak ada perkumpulan seperti maulid yang dapat menyembuhkan keresahan hati dan gundah gulana. Sekaranglah saatnya wahai orang tukang maksiat kalau mau bertobat. Jadi orang yang memperingati maulid dengan cara mengikuti tuntunan ulama, masuk bawah dosa, pulang akan diampuni dosanya. Allahumma amin. Dan kakek nenek kita pun yang sudah meninggal dunia akan menjadi terang kubur beliau semua. Guru-guru kita pun yang telah pulang ke rahmatullah ridho dengan perbuatan kita. Para ulama maulid enggak? Jawab yang rame, para ulama maulid enggak? Para aulia maulid enggak? Kalau ada pendatang baru yang mengomentari maulid begini dan begitu, dengerin jangan. Lu wali bukan apa bukan. Paham itu? Kita maulid girang dengan wujudnya Nabi SAW. Memang maulid bid'ah caranya, tapi bid'ahnya hasanah. Dulu zaman sahabat nggak ada pakai hadroh, nggak ada maulid gedembrang-gedembrung, nggak ada. Semuanya berdiri kalau maulid nyambut Nabi datang tuh berdiri. Makanya saya pesen nih kepada yang hadroh, ya gendang mau gede kayak apapun boleh, asal waktu qiyam berdiri supaya ta'zim kepada Nabi SAW. Paham itu? Bagaimana tidak maulid menjadi sarana pengampunan dosa? Saling memberi salam, saling menjawab salam, saling berjabat tangan, mengulurkan tangan, saling meraih tangan. Tuan rumah gelarin karpet, pasang tenda, menghormatin tamu. Tamu yang diundang datang menghormati yang ngundang. Yang ngundang tahu diri, tahu nih tamu masa makan belum apa belum dari rumah, dikasih pisang Ambon segede-gedenya. Iya. Nah jadi an yakhtara mujalasa habibihi ala mujalasa ghairi. Yang kedua, wa yakhtara kalam habibihi ala kalam ghairi. Lebih taat kepada omongan yang dicintainya. Kalau memang cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan Nabi suri tauladan. Barulah kita disebut orang yang raja biridhaillah, naja fi yaumil qiyamah. Baru jadi Nabi bukan dipuji-puji, nggak ada orang bisa puji Nabi, nggak nyampe. Pujian seperti apapun gak bakal sampai kepada Nabi. Syurga saja, syurga itu surga jannah diciptakan menur Sayyidina Muhammad SAW. Itu diciptakan dari nur Nabi SAW. Allah mensifatinya a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Akan kusediakan untuk hamba-hambaku yang taat, yang teguh, sesuatu yang belum pernah ditatap, dipandang oleh mata siapapun. Dan belum pernah bunyi-bunyian yang ada di sana didengar oleh siapapun, dan tidak bisa diimajinasikan, tidak bisa dibayang-bayangi. Saking indahnya, berada di luar kemampuan keilmuan manusia untuk membayang-bayangkan surga. Kita waduh, dagang lancar, badan sehat, bini punya, taat, anak taat, kerja teratur, udah surga kita mah.
Kata kita udah surga begitu kan, duit banyak, mobil banyak, bini taat, anak taat, gigi ngebet, enak. Bagaimana Nabi SAW? Surga aja nggak bisa dibayang-bayangin. Jadi kalau Nabi bilang boleh, kerjain. Nabi bilang la, jangan. Walaupun kita suka. Sebab orang kalau hatinya diserahkan kepada nafsu, maka nafsu itu yang bakal menuntun ke neraka jahanam. Jadi nafsu yang mesti diserahkan kepada hati, bukan hati yang diserahkan kepada nafsu. Adapun membicarakan secara detail tentang kemuliaan beliau, majelis taklim tempatnya. Makanya insya Allah saya hanya sekedar memberikan ingatan. Barangkali ada yang terlupa, para kiai, para ustadz, para ustadzah, pokoknya asal udah masuk tanggal 1 Rabiul Awal, kitab lain istirahat dulu dah. Buka tentang manaqib Nabi SAW. Supaya apa? Supaya umat tahu siapa nabinya. Enggak ada idola yang bisa sama dengan Nabi. Dibandingkan dengan para nabi dan rasul, Nabi paling mulia. Sampai Nabi pernah tanya kepada malaikat Jibril, kam umirta ya Jibril, berapa umurmu minas sinin? Kam umirta minas sinin, berapa umurmu ya Jibril? Kata malaikat Jibril, aku nggak tahu. Cuma dulu katanya aku pernah lihat ada satu bintang yang keluarnya 70.000 tahun sekali, dan aku sudah melihatnya 12 kali. Apa kata Nabi? Wa izzati wa jalalillah, wa izzatillah wa jalalih, demi kemuliaan dan keagungan Allah, ana zalikal kaukab ya Jibril, aku bintang itu. Sallu ala Nabi. Jadi kalau betul cinta kepada Nabi, cari di mana yang Nabi disebut-sebut. Di majelis taklim. Ya. Dan kalimat tola'al badru alaina itu buat Nabi dan orang-orang yang mulia. Ini zaman sekarang kadang-kadang cuma modal hadrah pakai baju koko dikasih stempel, maling yang datang main tola'al badru aja, si bego. Yang datang maling, disumpahin ini cuma tola'al badru. Paham ya? Ngerti ya? Jadi Islam jangan cuma sholat 5 waktu, tapi punya cemburu di sini. Oh nggak pantas nih. Masa gua kepengen dibilang keren pakai jam dinding di tangan? Jadi mesti tahu mana pantas mana tidak. Jadi Islam tuh kudu begitu. Paham? Sayur asam pakai daging, pantas nggak? Pantas nggak? Tapi enak nggak? Boleh, nggak apa-apa. Apa? Kalau sop pakai melinjo, nah itu yang kagak bagus. Udah tolong nyusahin orang. Paham yang saya maksud? Gitu. Jadi siapapun yang ngajakin kita kalau nggak pantas jangan diikutin. Paham? Tangan rapi, nggak kena kurak. Jam tangan murah, enak. Enak. Rolex, waduh berapa ratus juta, tapi tangan kurak. Masa mau garuk nungguin orang meleng, nggak enak. Jadi walaupun tampilan luar bagus, kalau hatinya buruk, naudzubillah min. Makanya Imam Haddad menyatakan apa? Dabbir waf'al, fakir waqul. Pikirin akibatnya. Bila mau melakukan sesuatu, setelah kau pikirkan akibatnya memang baik, kerjakan. Tapi kalau sebabnya, akibatnya bakal jadi gak baik, jangan kau kerjakan. Fakir, pikirin, pantas gak saya nih seorang yang dianggap ngerti agama, tapi saya ngomongnya jorok, ngomongnya yang mengandung laknat Allah, padahal katanya orang pinter. Kalau orang yang sudah ngomong sembarangan, biar titelnya tuh di tembok semuanya, yang ini dokter Andes, yang ini profesor, yang ini piala lari, yang ini balap sepeda menang, yang ini main badminton menang, itu tembok semuanya piala dia, tapi ngomongnya salah, goblok. Jadi pinter tuh bukan pakai ijazah, tapi pakai hati. Qulubukum ma'allah, jangan ajsadukum ma'allah, lakin qulubukum ma'al iblis. Na'udzubillah min. Itu. Ini kayaknya udah cukup juga nih.
Paham itu? Tinggal satu lagi ini hadis. Wa yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairi. Lebih mengedepankan, lebih mendahulukan keridhaan yang dicintainya daripada keridhaan orang. Teman ngajakin rusak, hati cinta kepada Nabi SAW. Nabi melarang jangan berbuat rusak, ikutin Nabi SAW. Paham itu? Jadi kita bisa tahu sudah benar atau belum cinta kita kepada Nabi SAW. Cuma alhamdulillah ada satu alat yang tidak dibutuhkan syarat, la wudu wala satrul aurah. Nutup aurat enggak diminta syarat, wudu enggak diminta syarat, enggak diminta untuk wudu dulu, nutup aurat dulu, madhab kiblat dulu, enggak. Apa dia? Sallu ala nabi, salawat. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha ashran. Siapa orang yang bersalawat kepada saya satu kali, kata Nabi SAW, maka Allah bersalawat 10 kepada orang itu. Pernah tahu salawat Allah itu apa? Salawat Allah mungkin ada panjang umur di dalamnya. Amin. Sehat afiat. Amin. Kuat iman Islam. Amin. Hidup bahagia. Amin. Dunia dan akhirat. Amin. Nah, cuma resep daripada hidup bahagia, An-Nabi sudah memberikan gambaran. Arba'atun min sa'adatil mar'i. 4 ciri daripada bahagianya seseorang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu salihatan. Punya istri solehah. Wa auladuhu abrara. Punya anak berbakti. Wa khulafa'uhu salihin. Bergaulnya dengan orang soleh. Wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Dan mendapatkan rizki nggak perlu keluar menjadi tenaga kerja di negeri-negeri orang, tapi nyari tetap di negeri sendiri. Sehingga perkembangan anak dari kecil kita bisa pantau, kita bisa lihat, kumpul sama keluarga. Itulah orang yang nikmat. Jadi sekarang kuncinya tinggal satu. Maulid sudah bisa belum? Sudah bisa belum? Baca sholawat sudah bisa belum? Tinggal benernya, kembali ke arah yang bener. Mulai belajar apik terhadap agama, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang kiai, yang orang biasa. Insya Allah kalau kita benar di dunia, insya Allah tempat kita di surga Allah SWT. Allahumma gawi imanana wa islamana, Allahumma nawwir qulubana wa nawwir qulubana wa nawwir qulub auladana wa banatana wa asbatana wa azwajana wa man dhawir hubuk alaina. Allahumma ij'alna wa ij'alhum tulan fil umur wa quwwatan fil iman wal yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.